pedesaan. Ini mungkin bisa kita lihat di sini ya, kita sampaikan di sini. Program HAM ini kita sudah ikut sejak tahun 2017. HAM itu namanya adalah Hibah Air Minum Pedesaan. Dan ini adalah lanjutan Mas, tapi sudah menjadi kelatahan ya. Urusan air minum sebutannya Pamsimas. Apa program yang ada di kabupaten? Selain HAM Pamsimas, ada ini program HAM, HAMP. Ada lagi namanya program DAK. Ada lagi HID, Hibah Insentif Daerah. Ada lagi namanya mungkin POKIR. Tapi semua orang mengatakan urusan air minum sebutannya Pamsimas. Nah, kalau secara umum sebenarnya yang tepat adalah SPAM. Nah, sistem penyediaan air minum. Sebenarnya itu secara umum. Nah, Pamsimas adalah salah satu bagian dari SPAM. Nah, kita sekarang fokus pada HAM. Sebagai informasi, HAM dengan Pamsimas aturannya berbeda. Kalau Pamsimas secara aturan ada swadaya dari desa, ada swadaya juga dari masyarakat. Itu aturan. Nah, kalau HAM itu relatif untuk mensupport itu kita beri kebebasan. Arep urunan silahkan, gak urunan ya gak apa-apa. Dengan catatan masing-masing, konsekuensinya masing-masing. Kalau tidak mau berswadaya, misalkan ini tonggone sing kurang siji apa loro, berarti wis kan gitu loh. Tapi kalau ada gotong royong, sing sujiro ini kekurangan ini bisa dituntaskan oleh masyarakat sendiri. Tidak ada kewajiban untuk swadaya. Tapi kalau mau berswadaya juga lebih baik. Itu ya untuk peraturan HAM ya. Nah, di tahun awal kita sampai 2012 dilaksanakan secara swakelola. Jadi semua diserahkan pada masyarakat. Duit diserahkan pada masyarakat. Tahun 2020 dari sekarang sampai sekarang dilaksanakan secara kontraktual oleh kontraktor. Beberapa pertimbangan. Ya. Karena ada plus minus dan juga sebagainya karena di awal-awal tahun 2017 itu dana yang dibutuhkan ke desa itu sangat besar. Contoh di Trosono hampir 800 juta. Nah, masyarakat kita lihat agak riskan kalau menerima, sanggup bingung dan sebagainya. Sehingga di awal-awal ini program kita memang dilakukan dengan swakelola. Swakelola apa? Barangnya dikirim dari kita untuk tenaga kerja. Iya desa. Ya desa. Tapi dana dari kita. Dana dari PU ya. Ya. Kemudian tahun 2022 sampai sekarang, 20 sampai 22 sekarang ini dilaksanakan secara kontraktual. Semuanya murni dari kontraktual. Ya. Karena relatif juga daerah kita yang program Pasma itu tinggal sedikit-sedikit. Sehingga mau butuh duit ya orang agak temen. Itu ya. Untuk yang 2022. Nah, ini sebagai dasar teori, nanti tentu ini nanti bisa dibaca sendiri, kan saya bagikan nanti ya. Oh iya. Kriteria penerima desa HAM ada juga proses seleksi. Suatu seleksinya dia mesti pertama harus ikut Pamsimas dulu. Nah, dari Pamsimas ini kalau rapotnya bagus, jalan arti pengelolaan HAM, program HAM. Nanti bisa juga dibaca sendiri. Nah, outputnya ini, pertamanya sarana air bersih. Kita saksikan sebenarnya ya banyak sebenarnya. Kemudian kualitas, kadang-kadang masyarakat kalau banyu milik dulu sehat Pak, sekian puluh tahun ada stunting di masyarakat. Itu salah satu sebab stunting itu adalah air bersih dan sanitasi yang kurang layak. Air bersihnya kadang-kadang kita nggak tahu menjadi banyu itu yang bakteri ya Pak. Jadi tidak bisa disembuhkan. Itu coba Purno, Trosono, Desa Mungku. Nah ini. Kemudian di tahun 2014 ada 6 desa yang kita usulkan disetujui oleh pusat. Kemudian ada desa Pon. Kemudian di tahun 2020 juga ada. Kemudian di tahun 2021 terakhir kemarin kita ada desa 3 desa. Ya, rekor di saat ini untuk berdana air minum desa Gerik tahun kemarin mendapatkan 1 miliar sekian ya. Itu di AK ya? Lokasi Desa Tapen dan Desa Teladan. Perlu saya sampaikan kenapa HAM itu berbeda dari yang lain, kenapa muncul namanya HAM. Karena HAM ini kita dibiayai oleh negara pusat maksudnya. Cuma rakyat dewi dhisik.
Nah, nanti setelah ini dibiayai oleh kabupaten, ada audit dari BPKP, kemudian nanti setelah rekomendasi BPKP itu akan diganti oleh Kementerian Pusat. Penanganan BPKP juga mesti nggak cair, betul. Jadi misalkan kita ngajukan 100 rumah, ya, 100 rumah yang kita ajukan, sudah kita laksanakan. Tapi menurut BPKP, ini speknya salah ini. Sisi speknya nggak cocok, banyu nggak milih, satu misalkan. Yang diganti hanya 99, tentunya gitu. Jadi kita secara tidak langsung dituntut untuk selalu tenanan ini. Ya sebenarnya yang lain juga tenanan gitu ya sebenarnya. Tapi ini lebih lagi gitu loh, karena langsung diaudit oleh BPKP di tahun itu juga. Jadi begitu selesai diaudit BPKP, baik spek, baik administrasi, kemudian setelah dapat rekomendasi, kita ajukan ke pemerintah pusat, baru dapat pengganti. Nah, jadi pemeriksaannya langsung. Kalau program-program lain kan biasanya di tahun berikutnya. Ini begitu selesai dan harus selesai di tahun itu, di tahun berjalan dan langsung juga diaudit oleh BPKP. Ini yang jadi berbeda dibanding yang lain. Nah, untuk pelaksanaan ini nanti dilakukan oleh bupati dan sebagainya. Di proses tahun ini sudah dimulai kan kesediaan anggaran di kabupaten. Jadi melalui prosesnya tanda harus persetujuan dewan, tim anggaran, dan juga ada strategi dari bupati. Di program yang telah. Nah, secara teknis nanti ini ya, silahkan dibaca sendiri secara teknis. Biasanya nasi bisul ini apa benar-benar layak apa enggak, karena syaratnya adalah ini keluarga miskin. Nah, kriteria miskin kita di sini mungkin beda dengan kriteria miskin di dinas sosial. Paling nampak itu meter listrik. Ya. Perkara mau apik ya ora apa-apa. Tolok ukurnya hanya sambungan listriknya. Ya. Minimal maksimal 1.300. Ya, termasuk. Maksimal 1.300, tapi dalam satu program itu 5%. artinya 5% dong. Yang 1.300 5% dari keseluruhan. Ya, ini itu di bawahnya 900, 450 sama 900 mesti aman. diterima. Tapi kalau 1.300 berarti kumulatif dalam satu program 5%-nya maksimal. Dan ini kan menyertakan nomor induk, KTP dan pekerjaan. Ini yang seleksi awalnya yang jelas ini pekerjaan. Kalau di KTP-nya pekerjaannya misalnya Pak Rohmat ini PNS kok dapat, itu mesti kecoret. Tidak boleh kan? Ya. Nah, Pak Wito ini kalau dulu namanya seksi penyataan lebih udah bersih, jadi PPTK-nya Pak Wito ini ya. Nah, pelaksanaan ini sudah nanti dibaca sendiri. Nah, ini yang titik lemahnya di sini nih, yang sering jadi perhatian dari BPKP gambar ini. Di situ juga harus ada kudu kuningan, mungkin lukran sebagainya itu harus jelas karena standarnya standar sama dengan standar yang sebenarnya lah. Kalau kita misalkan pump di tempat lain, pokoknya enek meteran, enek kran lain lah. Dan bentuknya harus seperti ini. Ya. Berarti kosongan ya Pak, belum ada apa-apanya. Harus ngalir. Diperiksa BPK itu harus ngalir. Oh gitu. Ya, harus ngalir. Ya untuk pemasangan pipa itu kan berarti kosongan yang belum masuk ke rumah-rumah berarti. Komplit Pak. Komplit. Kan maksudnya yang diutamakan dari pusat itu bahwa Nih, yang dinilai ini titik beratnya di sambungan rumah. Nah, saya lanjut dulu sampai tuntas, nanti diskusi ya. Aja dipotong dulu ya. Terus orang main. Jelasnya di ruangnya Pak Rohmat. Di dalam ada contoh, nanti ada displaynya. Ini benar. Ya. Nah ini review BPKP dokumen di tahun kemarin. Selain dari BPKP ada juga review dari provinsi. Ini ya, CPNU itu Sentral Provinsi. Ini kemarin Apa yang ya? dari CPM ini pusat juga Pusat ya? ikut ini Mas. Pusat ya. Nah, kalau cuma dari Kementerian. Dan ini serah terima pekerjaan yang kita laksanakan kemarin di Armada. Ya. Ini yang sudah terbangun dan tadi sudah saya singgung sebenarnya Pak Didi ya. Sesuai dengan pengalaman kita kemarin, kadang-kadang di Papua itu justru timbul permasalahan di internal mereka ya, tapi sebenarnya ini agak riskan sih ini, off the record sebenarnya ini
Zaman lebih aman. Oh ya sebenarnya gitu. Jadi saat kita diperiksa BPKB, saat itu masyarakat kadang-kadang kan lalai. Tapi ketika diperiksa itu kontraktor kan dia sudah berkewajiban karena dia begitu termin kan sudah harus ada laporannya. Untuk termin berikutnya kan mesti dia harus laporan apa sudah dibuat, laporan harian mungkin sebagainya. Tapi kalau yang di masyarakat dari segi pelapornya agak susah. Terus begini Pak, Sebenarnya kita pasti thinking kontraktor yang ada di kita yang selama ini mesti sudah mulai verifikasi yang sudah panjang ya. Jadi mereka yang menawarkan mesti sudah katakan ahli. Itu kita pasti thinkingnya. Tapi kita tidak bisa melepaskan semuanya wis mesti APE kan tidak gitu. Kita juga ada tetap monitoring dari kita dan kita juga dimonitoring juga oleh provinsi. Jadi secara periodik provinsi mengevaluasi apa yang kita lakukan. Pekerjaan itu dipantau terus. Progres seberapa persen bulan ini itu dipantau terus oleh provinsi. Jadi program ini memang orang mengatakan rada rigid ya. Diawasi tenang, terus harus selesai di itu juga dan juga langsung di audit BPKB di tahun itu juga. terus Pak, dalam satu paket kontraktual tadi apa dilakukan kontraktual kan harganya hampir miliaran Pak ya. Iya. Nah terus satu paket itu berapa masyarakat yang Nah itu gini Mbak Lili. Jadi sebenarnya saya misalkan desa Ngiliran, ini desa Ngiliran ya. Mereka mengajukan 200 sambungan rumah. Nah satu sambungan rumah dinilai senilai 2 juta. Sehingga apa? Dia mendapatkan alokasi anggaran 400 juta. Jadi tol ukurannya gitu. Satu sambungan rumah nilainya 2 juta. Nah, 2 juta itu bukan berarti hanya bukan hanya meteran tadi bukan. Akan tapi secara sistem kena gitu kubik kok. Sing penting maksudnya sak desa kuwi oleh 400 juta. Iya. Dan 200 rumah harus terpenuhi. Harus hidup semua. Harus hidup. Nah, ini bisa juga kalau ini duit ini bisa untuk buat sumur kalau memang cukup, bisa juga untuk pasang pipa. Nah, kalau nggak cukup berarti swadaya, itu saya katakan tadi. Karena syaratnya begitu. Harus ada ide kapasiti, jadi banyu ini bisa naik genah. Sehingga wong orang atas bisa naik. Harus ada sumbernya. Sumber bisa mata air, bisa sumur. Dan itu harus ada dulu. Harus ada. Oh itu yang kita maksud. Itu harus ada dulu. Nah, kalau mereka memang bersedia dengan kami biasanya mereka nenek ini sumur dewi. Entah itu golek sumber dewi. Gitu. Nah, dan karena tidak misalkan duitnya kurang mereka berswadaya. Urunah dewi itu golek sumber dari sumur. Misalnya dapat program lagi bisa berkelanjutan. Orang kok bar program wis bar seperti Pak Ili tadi. Oke, kita tahu beberapa tahun lalu kan banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong mau beli sumber, mau beli apa. Dan mohon maaf itu dari beberapa dewan yang mengajukan seperti itu. Untuk menyikapi seperti ini, apa langkahnya? Kita tahu ya, Pamsimas mulai dari dulu banyak yang bermasalah. Ya. Mulai dari penarian mungkin yang tidak standar, kualitas pembangunannya. Pamsimas jangan Pamsimas loh, spam ya. Spam ya, spam. Pamsimas insya Allah semuanya standar. Oke, spam untuk spam. Untuk Pak Rohmat, untuk Ya. menyikapi hal seperti itu. Ya. Sosialisasi ke masyarakat bagaimana? Memang air adalah kebutuhan mendasar ya. Itu sedang sulit ya, harus kita pahami. Jenenge butuh mendasar, kebutuhan mendasar. Kadang-kadang apapun dilakukan untuk itu. Tapi kita hadir di sini kan orang mungkin membiarkan sesuatu yang nggak benar berjalan terus. Nah, kita sudah ada rencana induk sistem air minum. Secara kalimat teori ini itu ada di situ. Tapi realitanya juga tidak semudah itu. Jadi ada pembagian wilayah PDAM dan mana yang masyarakat yang harus bisa dimandirikan, mana yang harus dilayani oleh PDAM. Ya. Di sisi lain ada juga anggota dewan kita yang memenuhi aspirasi konstituennya, juga berbondong-bondong seperti bahasanya tadi, juga melakukan program yang sama. Ya. Oleh sebab itu kita juga komunikasi dengan PDAM, dengan dewan. Nah, untuk saringan di sana kita ada namanya kamus susulan. Ada kamus susulan. Kriteria yang bisa didanai, yang bisa dibiayai oleh Pokir adalah demikian. Minimal sudah ada kelembagaannya. Orang iso dadak. Iki aku pengen keluarga aku duwe banyu, tak golekni duit. Enggak bisa begitu. Harus ada kelembagaannya, embrionya. Dan itu kisaran minimal ada SK kepala desa. Itu salah satu saringan untuk teman-teman kita yang di dewan ya. Begitu juga ada juga yang langsung ke kita, proposal melalui bupati ke kita juga berdasarkan yang sama. Ini harus ada embrio, ada
pada terus enek cikal bakal lah. Ora kok dadak terus gitu enggak. Pak, dari sekian banyak lokasi baik Pamsimas, HMP itu desa mana Pak yang menjadi acuan atau tolak ukur keberhasilannya Pak agar mereka mengikuti jejak mereka Pak? Ya, kalau kita lihat, kalau menurut amatan kami, yang desa sudah 100%, semuanya dikelola oleh masyarakat sendiri ya. Dan satu kepengelolaan, satu kemurusan itu menurut kami Giri Purno. Giri Purno ya. Kemudian Ngiriran. Giliran. Kemudian tahun ini kita akan tuntaskan mungkin Mangunrejo. Kenapa kita pilih satu pengelolaan? Karena satu pengelolaan itu biasanya lebih Nyaman, kondusif. kondusif ya. Gitu loh. Orang nek kayak sumber kan milik kelompok saya dan sebagainya. Tapi kalau itu satu kelembagaan biasanya kan sumber itu menjadi milik bersama, entah walaupun sumbernya tidak hanya satu titik ya. Nah, kita akan dorong itu. Tapi kita tidak untuk kemungkinan nek sing jenenge wis biyen bakalane wis duwe dhewe dhisik, wis mlaku dhisik, kita juga nggak akan memaksa gitu loh. Yang penting kan target kita masyarakat terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Terus begini Pak, setelah Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau dengan program ini loh. Ini karena apa? Yang dibuka foto rumahnya. Nah, nanti kalau sudah diverifikasi, ini dapat ada stiker ideal capacity. Kalau kita mau ikut program ini, itu harus terbukti. Ada bukti survei dan sebagainya. Misalkan contoh di Sangiliran ya. Di Sangiliran misalkan mau itu dia di Sangiliran ada air nganggur. Harus ada nganggur. Nama ideal capacity, ideal itu tunggu. Maksudnya nunggu rong kanggung. Nah, kemudian ditambah syarat tadi harus keluarga MPR. Terus kemudian juga kalau sekarang ini akan ada verifikasi dari provinsi, dari Kementerian Jakarta, yang benar-benar layak enggak ini. Benar-benar meteran itu diverifikasi. Dan ini berdasarkan daftar nama. Nama kita usulkan, yang kita kirimkan. Nama, foto rumah, sehingga saat mereka datang kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita, mereka datang langsung ke desa, itu langsung ke desa. Survei sesuai enggak foto dengan yang diusulkan. Namanya, KTP-nya, rumah ini sesuai enggak. Kalau sudah sesuai, tempel stiker. Nanti di akhir pekerjaan, stikernya juga dilihat lagi, biar tidak ada pemindahan. Sing dijenengne iki, tapi ternyata sing di Garap sebelah. sebelah untuk menghindari itu. Nah, kalau gesernya sebelah, ini sudah diakoni. Tidak ada pengganti dari pusat. Makanya tadi untuk program ini Pak Lili, kalau sing tidak tercantum dalam usulan itu, ya gak iso. Nah, ini diikutkan program yang lain. Kan kita banyak tadi saya cerita program ada PDA, ada HID dan sebagainya. Di yang Rumah-rumah target. Jatisari, Target. Teladan Jatisari lokasinya. Nah, ini proses namanya verifikasi baseline. Berapa rumah? Kalau target, berarti sumur sintak targetnya kan 200. sumur sintak. Target. Iya. Ya. Ini kalau nyinggung tabel memang mungkin kalau nanya anggaran itu beda Pak. Karena kita sudah melihat lokasi, jarak rumah ini kan Jauh-jauh. jauh. Paham, Sebenarnya Pak. Kalau ini kita pas misalkan kok 2 juta, ini Ya kono ra enak ya. Mati. Ada 2 desa. Ya satu. tutupnya harus kuning. Dan tutupnya harus kuning. Kuning biru 3 Ini ada ketentuan. Oh, beda. Apakah nanti tutup harus seperti plastik itu atau Tidak ada? harus. Tidak harus, tapi ada catnya kuning. Warnanya kuning. Kuning. Dan harus ada tutup. Yang penting ada tutup. Terus ada standarnya nggak Pak? Ini untuk meterannya Pak? Nah, sudah ada SNI. Standarnya gampang SNI, Pak. Terus tebal apa? Dimnya berapa? Ini standar speknya mereka hanya kuningan. Larang ya, kuningan. Ini beton. Kalau di sini kan kita kayu. Karena untuk sebagai tidak goyang. Kayu kuningan. Kan yo ora. Nek warnanya cuma 7 terus di kan dhewe-dhewe liyane ora keduman. Apa terserah. Yang penting standar SNI. Ini. Termasuk itunya putarannya itu. Semuanya. Terus SNI. ini Ya. kuningan. Syaratnya hanya itu aja. Oh kuningan. Kuningan. Ini kuningan. Terus Yang lain pipanya, ada. pipanya Pak. Harus SNI juga. Ini harusnya beton, ya. Beton rapat lah ini. Ini ada di 2 lokasi, yaitu Desa Tapen dan juga Desa Teladan. Harapan kita masyarakat di sana yang selama ini Teladan khususnya Dusun Jatisari ya. Dusun Jatisari itu tidak terjangkau oleh PDAM dan juga masyarakatnya juga bisa dibilang agak kurang.
salah satu kebutuhan air bersihnya terpenuhi. Harapan kita juga ini bisa lestari. Karena kita tidak ingin program ini hanya sesaat. Karena ada air minum adalah kebutuhan manusia sejak dari lahir sampai mati dan setiap saat. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita membutuhkan air. Harapan kita di 2 desa ini, khususnya desa Tapen dan desa Teladan, itu masyarakat terpenuhi secara air bersih dan lestari. Gitu ya. Terima kasih.